ahabba abdan idza amila amalan an yutqinah. Dia maksimalkan, dia rutinkan. Jadi kalau kita, mohon maaf, hari ini 1 juz, 2 juz, 3 juz, tapi ngajinya sebulan lagi, jauh lebih baik tiap hari rutin. Pak, habis subuh 15 menit, nggak banyak itu Pak, tapi konsisten. Jangan sambil baca WA, jangan sambil baca berita. Pasti selesai kalau 15 menit, itu minimal udah setengah juz. Percaya sama saya, bener ini, boleh dites. Dan Pak, akhirnya Anda tidak tercatat sebagai orang lalai. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca Qurannya kurang dari 100 ayat, minal ghafilin, termasuk orang yang lalai. Kurang dari 100 ayat udah termasuk orang lalai Pak. Coba. Jadi coba dilihat nih ya, hari ini udah 100 ayat belum? 100 ayat itu Pak, gampang banget ngukurnya. 100 ayat itu kira-kira 10 menit ya. Gampang Pak, apalagi kalau ayatnya pendek-pendek ya. Kalau ayatnya agak panjang-panjang, 15 menit lah kira-kira. Dan itu didawamkan Nabi Pak. Bayangkan. Jadi kita harus punya amalan yang kita mutqinkan, kita rutinkan, dawamkan ya. Ad-dawamu huwa inqal. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, yang rutin walaupun sedikit. Coba, sampai Nabi bilang rutin walau sedikit ya. Ustaz, kalau habis maghrib masih sibuk Ustaz, karena ada lembur dan udah, berarti tambah 15 menit sebelum subuh, 15 menit setelah subuh. Itu jos. Kalau bapak-bapak datang duluan tuh ke masjid, 15 menit sebelum azan Bapak ngaji ya, azan, sholat sunnah dulu, lanjut ngaji lagi 15 menit, kelar 15 menit lagi habis subuh, beres, udah. Seharian Anda sibuk dengan kerjaan, nggak apa-apa Pak. Ustadz, saya lebih pilih yang sederhana, 5 menit. Oke, bisa 5 menit setelah subuh, 5 menit setelah zuhur, caranya gampang. Pasang mode pesawat, matikan handphone, baca Quran, jangan ganggu-ganggu. Pasang stopwatch, 5 menit ngaji. Habis subuh 5 menit, habis zuhur 5 menit, habis asar 5 menit, habis maghrib 5 menit, habis isya 5 menit. Ada yang mau pilih jarak seperti ini? Monggo, silahkan ya. Masing-masing sesuai kebutuhan. Pak, kalau Anda bilang 5 menit terlalu banyak, Anda orang egois. Karena sholat kita aja cuman berapa menit Pak ya. Ngaji Anda nggak mau ya. Padahal ini menenteramkan diri, menenangkan ya, Quran ya. Maka setelah jujur sama Allah, setelah merutinkan amalan soleh ya, hal yang paling utama yang kemudian kita lakukan yang terakhir apa? Banyak berdoa pada Allah ya. Minta sama Allah ya. Apapun Allah jawab Pak. Ayatnya dalam surah Al-Baqarah ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika ada hambaku wahai Muhammad yang tanya kepadamu, di mana Allah? Katakan aku begitu dekat. Aku jawab setiap doa orang yang berdoa. Falyastajibuli, hendaklah dia mengikuti semua perintahku. Wal yu'minu bi, hendaklah dia taat beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. 3 hal ini Bapak Ibu sekalian ditutup dengan banyak doa sama Allah. Minta. Pak, saya ajarkan satu doa yang kalau Anda mau bekerja amalkan. Mau ketemu customer ya, apa namanya, wajib pajak, mau langsung mudah, baca. Mau nggak? Mau nggak diajarin doanya? Bu, ibu kok lemes sekali Bu, belum makan siang kah Bu? Jam berapa kah? 5:30. Mau nggak Bu diajarin doanya? No ya. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah doa yang luar biasa Allah abadikan dalam Quran. Ini doa mungkin sering dengar, tapi jarang kita rutinkan. Mungkin sudah sering dengar, mungkin sudah hafal, tapi jarang dipaksa untuk dipakai. Saya sendiri Bapak Ibu sekalian ya, selalu sebelum ketemu orang, semua apa saya baca ini doa di dalam hati. Tadi juga sebelum ngobrol di sini, saya juga baca dalam hati saya. Ya, pas Pak Heri sambutan. Ya. Ini ayat Allah perintahkan dalam surah Toha. Ketika Allah suruh Musa ketemu Fir'aun. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Kata Allah di ayatnya ya, idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Sampai sini doanya. Kemudian ada permintaan tambahan. Waj'alni waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri. Nabi Musa itu ketika disuruh menghadap Fir'aun, dia bilang, qala rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dulu dada saya ya Allah. Wa yassir li amri. Setelah lapang dada, minta apa lagi Ustaz? Mudahkan urusan saya. Wa yassir, yassir itu mudahkan. Wa yassir li amri. Terus apa Ustaz? Wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskan ikatan-ikatan di lisan saya Ustaz, supaya saya ngomongnya lancar, ngomongnya bebas, tidak ada yang ikat. Yafqahu qawli, agar orang lain ngerti ucapan saya. Pak, ini kalau saya ngobrol sendiri, Bapak ngantuk, Bapak tidur. Tapi alhamdulillah Bapak nggak ada yang ngantuk nih, Ibu-ibu nggak ada yang ngantuk. Karena yang saya ucapkan Bapak bisa ngerti. Kalau saya ceramah pakai bahasa orang Nigeria, Bapak akan ngantuk Pak, protes, karena Bapak nggak ngerti. Gitu. Kalau materi saya nggak nyambung dengan pekerjaan Bapak, maka Bapak tinggal saya tidur nih. Ya kan? Tapi kenapa Bapak nyimak? Kenapa Bapak dengar? Karena yang saya sampaikan sampai di telinga Bapak, masuk di akal Bapak, logis, masuk di hati Bapak. Ya. Kalau yang kita sampaikan tidak sesuai dengan pemahamannya audiens, maka audiens akan ngantuk Pak. Kalau saya berhadapan dengan anak SD, materi saya nggak kayak gini Pak. Kalau saya berhadapan dengan anak muda hijrah, materinya nggak kayak gini. Supporter bola gitu, materinya nggak kayak gini. Calon, kemarin saya diundang di Sulawesi Tenggara, yang undang KPU, diundang KPU Sultra, diundang semua pasangan datang. Saya disuruh ceramah pilkada damai. Di Sopeng juga begitu kemarin. Saya pilkada damai saya ngisi. Ya, yang kalau di Sopeng yang undang Polrestabes, Polresnya di Sopeng itu, Kabupaten Sopeng. Saya ceramah. Kalau saya ceramah depan mereka, materinya harus lain. Depan orang yang kerja sebagai staf di Kementerian Keuangan, materinya harus lain Pak. Saya ceramah di teman-teman artis-artis, materinya harus lain. Ya. Karena yang kita hadapi audiensnya. Nah, itulah makna dari yafqahu qawli. Makanya Nabi Musa bilang, saya ini jarang-jarang ketemu Fir'aun yang otaknya lain, hatinya lain, ya, visi misi hidupnya lain. Maka dia bilang, wahlul 'uqdatan min lisani. Ya Allah, jangan saya sampai gagap depan Fir'aun, malu saya ya Allah. Kemudian Musa bilang, yafqahu qawli, agar mereka mengerti apa yang saya omongkan. Makanya Nabi Musa sadar diri, dia nggak selancar Harun. Maka dia bilang, waj'alli waziran min ahli. Lanjutan ayatnya, dan ya Allah, boleh nggak saya minta tambahan? Apa itu? Jadikan saudara saya Haruna akhi. Jadikan saudara saya Harun orang yang menemani saya ketemu Fir'aun. Maka diangkatlah Harun jadi nabi. Kenapa? Huwa afsahu minni lisanan. Dalam ayat yang lain Musa bilang, kenapa harus Harun? Kata Musa, karena dia lebih lancar bicaranya, lebih fasih kalau dia ngomong. Ya. Musa itu orang kuat, kuat bekerja, kuat berdakwah. Tapi yang lancar bicara, yang jago ngomong, itu Harun. Makanya dia bilang, waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata doa Rabbi shrah li sadri itu melapangkan dada, memudahkan urusan, membuat kita lancar bicara, membuat orang yang kita temuin bicara paham. Itu diamalkan Pak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya, dihafalkan itu Pak. Pakai dalam keseharian kita. Jadi 3 hal ini yang saya titip pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian. Jujurlah pada Allah dalam bekerja, ya. Jadilah orang yang kalau bekerja itu yutqinah, memaksimalkan dan merutinkan. Beramal itu yang Allah suka itu rutin, yang istiqamah. Nah, ya. Walaupun sedikit, nggak apa-apa. Tahajud tiap malam 2 rakaat, witir cuma 1, cuma 3. 2 tahajud, 1 witir, tapi tiap malam. Jauh lebih baik daripada semalamnya dia qiyam sampai 20 rakaat, nanti bulan depan baru dia sholat lagi. Gitu, ya.